Hai, jumpa lagi dengan saya Nafi. Selamat datang di channel Sahabat Bahasa. Di video kali ini kita akan membahas aturan penggunaan huruf kapital. Dan di video-video sebelumnya kita juga udah pernah bahas yang sama, tapi itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan di video kali ini kita bahas aturan penggunaan huruf kapital yang terdapat pada nomor 7 dan nomor 8 serta nomor 9. Dan aturan yang ketujuh, disebutkan bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti yang digunakan untuk nama Tuhan, serta nama singkatan yang diberikan kepada nama Tuhan. Artinya begini teman-teman, ketika kita menggunakan kata Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun Kristen Protestan serta Kristen Katolik. Jadi itu bentuk-bentuk nama agama yang sudah kita sebutkan. Apabila bentuk nama agama tersebut terdapat di dalam sebuah kalimat, dimanapun ia berada, apakah dia letaknya di awal kalimat, ataupun letaknya di tengah kalimat, atau bahkan bisa juga letaknya di akhir kalimat. Huruf pertama itu wajib kita tulis dengan huruf kapital. Jadi harus dipahami huruf pertama yang kita maksudkan di sini tentunya huruf pertama yang merupakan nama dari agama itu sendiri. Misalnya, kita menggunakan sebuah kalimat dengan menggunakan kata agama yaitu Kristen. Ketika saya pergi ke suatu tempat, saya bertemu dengan teman saya beragama Kristen. Nah, kata Kristen ini kan letaknya di akhir kalimat, teman-teman semua. Jadi ketika huruf K menunjukkan kata Kristen, maka itu namanya dari nama agama. Jadi huruf K ini wajib kita tulis dengan huruf kapital. Atau ketika saya bertemu dengan teman saya yang beragama Islam, dia sedang melaksanakan kewajiban agamanya. Jadi kata Islam ini ada di tengah kalimat. Jadi huruf I wajib kita tulis dengan huruf kapital. Jadi itu untuk nama agama ya teman-teman. Kemudian ada juga nama dari kitab suci. Kitab suci untuk umat Islam Al-Quran, untuk orang Kristen Alkitab, ataupun nama-nama kitab suci sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Ketika nama agama kita tulis dengan huruf kapital, hal yang sama berlaku juga untuk nama kitab suci. Al-Quran terdiri dari dua kata, Al dan Quran. Sedangkan huruf Al kita tulis dengan huruf kapital sama juga dengan huruf Q yang terdapat pada kata Quran. Walaupun kata Al-Quran ini ada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, wajib kita tulis dengan huruf kapital. Beda dengan Alkitab, jika Al-Quran terdapat dua kata, yakni Al dan Quran, sedangkan Alkitab terdiri dari satu kata. Intinya, huruf A pada kata Alkitab di pertamanya wajib kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian kita lanjut lagi dengan nama Tuhan. Kalau umat Islam menyebut nama Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nama Allah ini huruf A wajib kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian ada juga dari nama Yesus, huruf Y kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian disebutkan juga termasuk kata ganti dari nama Tuhan itu sendiri. Jadi kata ganti dalam sistem bahasa Indonesia ada 4 bentuk. Yang pertama, mu, nya, engkau, dan dia. Dalam contoh kalimat, hanya kepada engkau kami menyembah. Atau hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi di situ ada dua kalimat, hanya kepada engkau. Engkau merupakan kata ganti dari nama Tuhan. Hanya kepada engkau, jadi huruf E tersebut pada kata engkau wajib kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian ada juga kata gantinya, hanya kepadanya kita kembali. Jadi kata gantinya ini huruf N ini harus kita tulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia kata ganti dari nama Tuhan. Selanjutnya kita sering menggunakan singkatan untuk nama Tuhan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disingkat dengan SWT. Jadi huruf S ini wajib kita buat dengan huruf kapital. Sedangkan W dan T itu harus kita tulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena kepanjangan dari Subhanahu wa Ta'ala ini satu kata. Dan ketika kita buat dia dalam bentuk singkatan, maka huruf S ini wajib kita tulis dengan huruf kapital. Ataupun bentuk-bentuk yang lain seperti Tuhan yang Maha Esa. Kan kita sering tuh singkatnya dengan Tuhan YME. Jadi ada 3 huruf tuh. Kalau 3 huruf ini tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil.
tiga-tiganya dari singkatan Yang Maha Esa menjadi ME, yaitu harus kita buat dengan huruf kapital. Jadi ini merupakan aturan yang terdapat pada nomor 7 dan tentunya yang pertama kita bahas di video kali ini. Kemudian kita lanjut lagi pada aturan yang selanjutnya, disebutkan bahwa huruf kapital digunakan pada huruf pertama untuk kata yang menunjukkan gelar keturunan, gelar kehormatan, gelar kebangsawanan, dan gelar keagamaan, serta di sini ada gelar akademik. Jadi, untuk gelar akademik ini ada dua tempat tuh, ada yang sebelum nama dan setelah nama. Kehormatan di sini kita bisa mengambil sebuah contoh Prof atau Sultan. Jadi, Prof ini termasuk gelar kehormatan sekaligus gelar akademik. Kenapa kita katakan demikian? Karena Prof ini diberikan oleh universitas, tapi gelar kehormatan dalam bentuk profesor ini tidak harus menyelesaikan satu jenjang pendidikan dan dia sudah memenuhi syarat-syarat yang lain. Ketika Prof ini digunakan pada nama orang, maka huruf P itu wajib kita tulis dengan huruf kapital. Sedangkan contoh yang kedua tadi, Sultan. Sultan ini juga gelar kehormatan, gelar yang diberikan kepada seorang raja ataupun seorang pimpinan. Jadi ketika ada kata Sultan yang menunjukkan dia itu raja, maka huruf S ini wajib kita buat dalam bentuk huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada gelar keturunan. Ada kata keturunan tuh misalnya Cut, Said, Syarifah, ataupun Teku. Jadi ketika kata Cut diberikan pada nama orang, Cut Nailatul Ummah misalnya. Jadi ketika huruf C ini pada kata Cut kita tulis dengan huruf kecil, maka dia dikatakan salah. Kenapa? Karena gelar keturunan itu wajib kita tulis dengan huruf kapital. Jadi yang benarnya huruf C pada kata Cut wajib kita tulis dengan huruf kapital. Sedangkan untuk nama-nama yang di depan tadi kita sebut itu sudah pernah kita bahas di aturan yang sebelumnya. Selain dari gelar keturunan, terdapat juga gelar keagamaan, misalnya kiai ataupun haji. Ketika ada seseorang menunaikan ibadah haji, ketika seseorang diberikan gelar kiai, maka gelar tersebut wajib kita tulis dengan huruf pertama juga kapital. Contohnya Kiai Agus Salim ataupun Haji Umar. Jadi ketika Kiai Agus Salim, K pada kata Agus Salim sebelum kata Agus Salim, huruf K pada kata Kiai ini harus kita tulis dengan huruf kapital, tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena dia gelar keagamaan. Kemudian contoh yang kedua tadi kita sebutkan Haji, Haji Umar. Nah, Umar ini kan nama orang. Adapun haji ini gelar keagamaan, dia diberikan gelar haji karena dia sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Jadi ketika haji ditabalkan dengan nama Umar, maka dia menjadi gelar keagamaan. Jadi huruf H ini wajib kita tulis dengan huruf kapital. Atau masih banyak nih contoh-contoh gelar keagamaan yang lain yang mungkin tidak terpaparkan dalam video ini ataupun tidak kita bahas di pembahasan kali ini. Jadi teman-teman semua itu bisa langsung melihat bentuk-bentuknya atas nama itu gelar keagamaan, maka tulislah dia dengan huruf pertamanya kapital. Boleh nanti letaknya di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, ataupun di awal paragraf, di tengah paragraf, atau bisa juga di akhir paragraf dalam sebuah tulisan. Jadi yang selanjutnya ini gelar akademik. Gelar akademik ini merupakan bentuk gelar yang poin terakhir pada aturan yang kita bahas tadi. Gelar akademik ini harus sahabat bahasa ketahui bersama atau teman-teman semua harus paham bahwasanya gelar akademik ini merupakan gelar yang diberikan oleh universitas ataupun perguruan tinggi ataupun bisa juga sekolah tinggi. Jadi gelar akademik ini penempatannya ada dua, ada yang setelah nama orang, ada yang sebelum nama orang, tergantung dari gelarnya. Kalau misalkan kita mau contoh nih gelar dokter. Nah, dokter ini dia gelar S1, gelar yang diperoleh oleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikan S1. Jadi dokter ini kita tulis dia dengan huruf kecil kedua-duanya. Kenapa tidak ditulis dengan huruf kapital? Karena ada perbedaan dengan doktor. Doktor ini gelar akademik yang ditulis sebelum nama orang, dan doktor ini diperoleh ketika seseorang itu baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral atau jenjangnya S3. Jadi untuk ada perbedaan antara dokter dengan dokter, maka dokter itu di huruf kedua-duanya itu ditulis dengan huruf kecil, sedangkan dokter satunya ditulis dengan huruf kapital dan satunya lagi ditulis dengan huruf kecil. Kemudian Dr. Abdullah SPD ataupun Dr. Abdullah Eskom. Nah, jadi SPD dengan Eskom ini merupakan gelar akademik yang diperoleh oleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikan S1. Jadi huruf S dan PD atau S dan Kom itu kita tulis dengan huruf kapital, sedangkan S yang pertama, jadi S yang pertama itu sarjana kita tulis dengan huruf kapital. Jadi untuk yang kedua itu kan ada pendidikan. Pendidikan itu disingkat dengan PD. PD huruf P kita tulis dengan kapital, D kita tulis dengan huruf kecil. Tidak boleh ditulis kedua-duanya huruf kapital. Kenapa? Karena PD satu kata disingkat menjadi dua huruf. Sama itu untuk Kom, sarjana komputer ataupun sarjana komunikasi.
Di sarjana komputer ini kita tulisnya K gede dan S gede. Tidak boleh Skom tuh semuanya gede. Kenapa? Karena itu huruf yang menunjukkan bentuk gelar akademik. Kemudian kita lanjut lagi pada aturan yang selanjutnya. Disebutkan bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata yang menunjukkan kehormatan, keagamaan, profesi, jabatan, dan pangkat. Jika sebelumnya itu digunakan pada nama orang, maka aturan yang selanjutnya ini yang sudah kita sebutkan tadi itu digunakan pada sapaan, bukan pada nama orang. Jadi ada perbedaan tuh ya antara gelar-gelar yang digunakan pada nama orang dengan yang digunakan pada sapaan. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita panggilnya kan selamat pagi dokter. Nah, dokter ini merupakan gelar profesi. Jadi ketika selamat pagi tanda koma dokter, D itu kita tulis dengan huruf kapital. Tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil. Karena apa? Karena dia sapaan. Atau bisa juga selamat datang Kiai. Jadi Kiai ini itu tidak lagi kita gunakan nama orang karena kita menyapa beliau. Beliau ini siapa? Kiai. Selamat pagi Kiai. Ataupun ada gelar-gelar yang lain seperti gelar kehormatan, gelar keagamaan, gelar profesi, ataupun bisa juga gelar jabatan atau gelar pun pangkat. Nah, kalau kita contohkan gelar pangkat, selamat siang, jenderal. Nah, itu kepangkatan. Jadi jenderal ini huruf J wajib kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi aturan yang sebelumnya dengan aturan yang kita bahas itu ada perbedaan. Perbedaannya kalau gelar-gelar yang tadi itu ada 4 macam, kita gunakan pada nama orang. Gelar yang selanjutnya ini juga 4 macam, kita gunakan pada nama sapaan. Jadi itu dia pembahasan singkat mengenai penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Nah, buat teman-teman yang baru saja menyaksikan pembahasan tentang penggunaan huruf kapital, tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya untuk memberikan motivasi kepada kami untuk terus berkembang. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.